Halo buddy, welcome back to my channel. Sesuai dengan janji gue di video sebelumnya, maka di video kali ini gue bakalan bahas tentang cara menjawab TOEFL fokus pada sesi listening comprehension. Nah, yang belum tahu TOEFL itu seperti apa dan bagaimana cara menjawab serta ada berapa sesi di TOEFL itu, boleh kepoin video gue sebelumnya. Well, seperti pada pembahasan sebelumnya bahwa pada sesi listening itu dibagi ke dalam 3 part atau 3 bagian. Ada part A, part B, dan part C. Nah, di video kali ini kita bakal fokus pada part atau bagian yang memiliki jumlah soal paling banyak, yaitu part A. Untuk menjawab part A, ada beberapa skill yang wajib kalian kuasai untuk mendapatkan skor yang maksimal. Oke, kita mulai dari skill yang pertama. Skill yang pertama adalah focus on the second line. Focus on the second line maksudnya adalah fokus pada pembicara kedua. Jadi nanti bakalan ada 2 orang yang berbicara dan kalian fokus pada pembicara yang kedua. Oke, langsung aja ya. Ada 10 contoh soal dan pembahasannya. Kita mulai dari soal yang pertama. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Oke, untuk soal nomor 1, orang kedua yang berbicara adalah seorang laki-laki yang mengatakan bahwa I am on my way now, dan narator menanyakan bahwa what does the man mean? Apa maksud dari laki-laki yang mengatakan I am on my way now? Nah, berarti I am on my way atau I am lagi OTW. Oke, berarti sudah berangkat ya. Oke, berarti yang paling mendekati jawabannya adalah yang A, yang artinya dia telah berangkat atau sedang berada di jalan. Sedangkan yang B itu artinya dia harus keluar jalurnya. Nggak nyambung ya. Kalau yang C itu artinya dia tidak akan segera berangkat. Nah, sedangkan yang D itu artinya dia akan melakukannya dengan caranya sendiri. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya. Ingat, focus on the second line. Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Oke, untuk soal nomor 2, orang kedua yang berbicara adalah perempuan yang berkata, I left the door unlocked for him. Dan naratornya menanyakan, what does the woman assume Steve did? Oke, nama orangnya tadi Steve ya. Yang artinya, apa asumsi dari perempuan tersebut terhadap Steve? Oke, nah di pilihan gandanya kita bisa baca yang A, he locked the door. Oke, seharusnya unlock ya, karena tadi dia bilang I left the door unlocked for him. Oke, sedangkan yang B, dia tidak berhasil masuk ke dalam rumah, padahal pintunya tidak terkunci ya. Oke, berarti salah ya. Sedangkan yang C, he was able to open the door. Oke, berarti Steve dapat membuka pintunya. Oke, bisa jadi karena pintunya tidak terkunci. Oke. Sedangkan yang D, he left the house without locking the door. Yang meninggalkan rumah tanpa dikunci adalah si perempuan, bukan si laki-laki he ya. Oke, berarti yang paling tepat jawabannya adalah yang C. Next, ke nomor 3. Oke, masih sama, yaitu focus on the second line. Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Oke, untuk nomor 3 ini, orang kedua yang berbicara adalah perempuan yang mengatakan bahwa that doesn't sound good to me. Nah, kemudian naratornya bertanya, what does the woman mean? Apa maksud dari perempuan yang mengatakan that doesn't sound good to me? Nah, kalau kita lihat dari pilihan gandanya, oke, kalau yang A, maksud dari perempuan itu adalah she doesn't like to listen to turkeys. Dia tidak suka mendengar ayam kalkun. Oke, berarti salah ya, karena yang dia tidak suka bukan mendengar ayam kalkun, tapi menu masakan kalkun ya. Oke, sedangkan yang B, she thinks the dinner sounds special. Dia merasa bahwa makan malamnya
kedengarannya spesial, padahal dia tidak suka, berarti salah juga ya. Nah, kalau yang C, she especially likes the roast turkey. Dia benar-benar suka kalkun panggang, padahal tadi katanya dia tidak suka kalkun ya. Kemudian yang D, she'd prefer a different dinner atau she would prefer a different dinner. Dia lebih memilih menu makan malam yang lain. Oke, berarti lebih kalau tidak suka berarti dia akan memilih menu makanan atau makan malam yang lain ya. Oke, berarti jawaban yang lebih tepat adalah yang D. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya ya, yaitu nomor 4. Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Oke, untuk soal nomor 4, orang kedua yang berbicara adalah laki-laki. Tadi dia berkata, sorry, I'm busy tonight. Kemudian naratornya bertanya, what does the man imply? Apa maksud dari jawaban laki-laki tersebut? Nah, bisa kita lihat di pilihan gandanya. Yang A, he will busy with her homework tonight. Dia akan sibuk dengan PR-nya. Oke, yang sibuk dengan PR-nya seharusnya yang perempuan ya, bukan laki-laki ya. Kemudian yang B, he cannot help her tonight. Bisa jadi ya, dia tidak bisa membantunya karena dia sedang sibuk. Oke, mungkin ada jawaban yang lebih tepat. Coba kita cek yang C. Yang C, he is sorry he cannot ever help her. Dia meminta maaf bahwa dia tidak pernah bisa membantunya. Kita tidak pernah tahu ya, karena dia cuma bilang, saya sedang sibuk malam ini. Mungkin malam-malam sebelumnya dia pernah membantunya, tapi malam ini dia sedang sibuk. Oke, yang terakhir yang D, he will help her with her physics. Dia akan membantu mengerjakan PR fisikanya. Faktanya tadi dia bilang, sorry, I'm busy tonight. Artinya bahwa dia tidak bisa membantu mengerjakan PR perempuan tersebut. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B. Next, lanjut ke nomor 5. Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? Oke, pada soal nomor 5, orang yang kedua berbicara adalah perempuan. Dia berkata bahwa I couldn't keep my eyes open, yang artinya dia tidak dapat membuka matanya pada kuliah Mr. Martin atau kuliahnya terasa membosankan sehingga dia tidak bisa membuka matanya. Oke, coba kita lihat jawabannya, kira-kira yang mana yang artinya kuliahnya sangat membosankan. Oke, yang A, her eyes hurt, matanya terluka. Oke, salah ya. Kemudian yang B, she thought the lecture was great. Dia merasa bahwa kelas atau kuliahnya Mr. Martin sangat menyenangkan. Tidak juga ya. Kemudian yang C, the class was boring. Oke, bisa jadi ya. Oke, mungkin yang D, she didn't want to watch Professor Martin. Oke, dia tidak ingin melihat Profesor Martin. Oke, berarti yang paling tepat adalah yang C. Dia berasa atau dia berpendapat bahwa kelasnya terasa membosankan. Oke, next kita lanjut ke nomor 6. Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Nah, di nomor 6 ini, the second line atau orang kedua yang berbicara adalah laki-laki. Tadi dia berkata, I paid the phone and electricity but not the credit cards. Oke, artinya saya telah membayar telepon dan tagihan listrik tapi tidak tagihan kartu kredit. Nah, kemudian naratornya bertanya, what does the man mean? Apa maksud dari statement pria yang tadi? Oke, berarti dia telah membayar telepon dan listrik tapi tidak membayarkan tagihan kredit card. Berarti masih ada pembayaran atau tagihan yang belum dibayarkan. Nah, kalau kita lihat di pilihan gandanya yang sama artinya dengan ada beberapa tagihan yang belum dibayarkan, berarti adalah yang A. Di sana dia bilang tidak semua tagihan telah dibayar, ya kan? Nah, kalau yang B, they don't have enough credit to pay the bill. Dia atau mereka tidak memiliki cukup uang untuk membayar tagihan. Nah, sedangkan yang C, what she said on the phone was not credible. Itu maknanya adalah
apa yang perempuan itu katakan di telepon tidak masuk akal, berarti salah ya. Dan yang terakhir yang D, he used a credit card to pay some of the bills. Dia laki-laki menggunakan sebuah kartu kredit untuk membayar beberapa tagihan. Oke, berarti yang paling tepat adalah yang A, yang artinya tidak semua tagihan telah dibayarkan. Lanjut nomor 7. Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does the woman say that she'll do? Oke, untuk soal nomor 7, the second line-nya adalah seorang wanita. Tadi terakhir dia bilang, I'll be back as quickly as I can. Kemudian naratornya bertanya, what does the woman say that she will do? Oke, bisa kita lihat untuk di pilihan gandanya, yang A, she'll call back quickly. Oke, yang artinya dia akan menelpon balik secepatnya. Nah, di sini si perempuan akan kembali secepatnya, bukan menelpon balik ya, berarti salah. Kemudian yang B, she'll definitely be back by 4. Dia akan kembali tepat pukul 4. Nah, di sana tadi statementnya bakalan balik secepatnya. Oke, berarti bisa jadi dia bakalan balik lebih cepat dari pukul 4 ya. Berarti salah juga. Kemudian yang C, she'll give it back by 4. Dia akan membalikan sesuatu barang pukul 4. Nah, ini bukan membalikan sesuatu barang ya, tapi dia yang akan kembali secepatnya. Berarti salah juga. Oke, berarti sisa jawabannya adalah yang D. She'll try to return fast. Oke, berarti sama artinya ya dengan akan segera balik atau akan segera kembali. Return itu artinya be back, kemudian fast itu maksudnya quickly. Berarti tepat ya, jawabannya adalah yang D. Oke, next ke nomor 8. Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Oke, untuk nomor 8 ini, the second speaker atau the second line-nya adalah wanita ya. Tadi dia bilang, well, he was here just a minute ago. Oke, atau si Tim atau dia baru aja berada di sini. Oke, coba kita cek untuk pilihan gandanya. Untuk yang A, she hasn't seen Tim. Perempuan itu tidak pernah melihat Tim. Tapi faktanya dia bilang bahwa dia baru aja berada di sana. Berarti salah ya. Kemudian yang B, Tim was there only for a moment. Tim berada di sana hanya sebentar saja. Kan di sini tidak jelas seberapa lama Tim telah berada di sana dan kemudian pergi. Oke, berarti salah juga ya. Mungkin yang C. Oke, Tim was around a short time ago. Tim berada di sana beberapa waktu yang lalu. Oke, mungkin ini jawabannya ya, tapi mungkin ada yang lebih tepat. Kita cek yang D. Tim will return in a minute. Tim akan kembali beberapa saat lagi. Oke, ini bukan menerangkan Tim akan kembali, tapi menjelaskan bahwa Tim telah berada di sana beberapa waktu yang lalu. Sehingga yang mungkin paling tepat jawabannya adalah yang C. Oke. Next ke nomor 9 ya. Number 9. There's a car parked in my spot, even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean? Di nomor 9 ini, the second line-nya adalah wanita yang tadi mengatakan, I guess we'll have to park somewhere else. Oke, kemudian naratornya bertanya, what does the woman mean? Oke, tadi perempuannya bilang, saya pikir kita bisa parkir di tempat lain. Apa maksud dari kata perempuan tersebut yang mengatakan kita bisa parkir di tempat lain? Oke, kira-kira yang sama artinya kira-kira yang mana ya? Oke, coba kita cek di pilihan yang pertama. Oke, untuk yang A, she doesn't like the place he chose. Perempuan tersebut tidak menyukai tempat yang dipilih oleh si laki-laki. Oke, kira-kira sama nggak artinya? Oke, salah ya. Kemudian yang B, she doesn't want to get into the car. Perempuan tersebut tidak ingin masuk ke dalam mobil. Padahal tadi pembicaranya sepertinya berada di mobil ya. Dan ingin parkir, tapi parkirannya sudah dipakai sama orang. Berarti salah ya. Oke, lanjut yang C. Apakah ini jawabannya? She's glad
The spot is reserved. Dia merasa gembira bahwa spotnya atau lokasi parkirnya sudah dipesan. Oke, salah juga ya. Oke, berarti sisanya tinggal yang D. They cannot park the car there. Oke, mereka tidak bisa memarkir mobilnya di sana. Kenapa? Karena tempatnya sudah dipakai oleh orang lain. Oke, makanya dia harus memarkir di tempat lain. Oke, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, ke contoh soal yang terakhir, nomor 10. Nomor 10. Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. What does the man mean? Di nomor 10 ini, the first line-nya atau the first speaker-nya adalah seorang perempuan yang mengatakan, do we have enough food for all the guests who are attending the receptions this evening? Yang artinya, apakah kita memiliki cukup makanan untuk para tamu yang menghadiri resepsi malam ini? Kemudian the second speaker atau the last line-nya adalah laki-laki yang mengatakan, the refrigerator is about to burst atau kulkasnya hampir meledak. Oke, kemudian naratornya bertanya, apa maksud dari laki-laki tersebut yang mengatakan bahwa kulkasnya hampir meledak? Oke, kira-kira kalau meledak itu tandanya kenapa nih? Kebanyakan makanan mungkin ya. Oke, coba kita cek mana padanan artinya. Kalau yang A, there's plenty to eat. Ada banyak sekali makanan untuk dimakan. Oke, bisa jadi ya. Mungkin ada jawaban yang lebih tepat. Coba kita cek yang B. The refrigerator's broken. Atau kulkasnya rusak. Oke, bukan ya. Bukan rusak, tapi ini karena kepenuhan makanan. Oke, kemudian yang C, the food isn't in the refrigerator. Makanannya tidak berada di kulkas. Lalu, apa yang membuatnya hampir meledak? Kalau bukan makanan ya, berarti salah. Kemudian yang terakhir, yang D, he's not sure if there's enough. Laki-laki itu tidak yakin bahwa makanannya cukup. Oke, padahal kulkasnya hampir meledak ya. Berarti salah juga. Otomatis jawaban yang paling tepat berarti adalah yang A. There's plenty to eat. Ada banyak sekali makanan untuk dimakan oleh para tamu. Sehingga kulkasnya hampir meledak. Oke, itu dia pembahasannya untuk latihan TOEFL di skill pertama ini. Semoga bermanfaat ya. Nah, gimana? Gampang kan cara kerjanya? Untuk skill selanjutnya kita bakal bahas di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Bye!